Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Yusuf dari kelas Pendidikan Fisika B 2018. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang ragam metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah satu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Pendapat lain mengatakan, metode pembelajaran adalah suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Adapun ragam metode pembelajaran yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode pemberian tugas atau latihan, metode karya wisata, metode penemuan, dan metode tanya jawab. Metode ceramah. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Kelebihan metode ini: 1. Mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. 2. Guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. 3. Guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. 4. Dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. 5. Mudah dilaksanakan. Kekurangannya yaitu siswa menjadi pasif, proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Kelebihan metode ini: 1. Memberikan pemahaman pada anak didik bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. 2. Siswa mampu berpikir kritis. 3. Mendorong siswa untuk dapat menyampaikan pendapatnya. 4. Mendorong siswa memberikan masukan untuk pemecahan masalah. 5. Siswa menjadi paham tentang toleransi pendapat dan juga mendengarkan orang lain. Kekurangannya yaitu cocok digunakan untuk kelompok kecil. 2. Tema diskusi terbatas. 3. Dikuasai oleh orang yang suka berbicara. 4. Dibutuhkan penyampaian secara formal dalam berpendapat. Selanjutnya, metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang dipelajari, bisa juga melakukan bentuk praktikum. Metode demonstrasi ini memiliki manfaat antara lain, siswa jadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan, siswa lebih fokus dan terarah pada materi. Pengalaman terhadap pengajaran lebih diingat dengan baik oleh siswa. Kelebihan metode ini: siswa bisa memahami secara lebih jelas tentang suatu proses atau cara kerja. 2. Penjelasan menjadi lebih mudah dimengerti. 3. Meminimalisir kesalahan dalam penyampaian materi lisan karena bukti konkret bisa dilihat. Kekurangannya: pertama, apabila benda yang didemonstrasi terlalu kecil, siswa kesulitan dalam mengamati. 2. Jumlah siswa yang terlalu banyak dapat menghalangi pandangan siswa secara merata. 3. Tidak semua materi bisa didemonstrasikan. 4. Memerlukan guru yang benar-benar paham agar bisa mendemonstrasikan dengan baik. Selanjutnya, metode pemberian tugas atau latihan. Pemberian tugas atau resistasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to cite, yang artinya mengutip, yaitu siswa mengutip atau mengambil sendiri bagian pelajaran itu dari buku-buku tertentu, lalu belajar sendiri dan berlatih hingga sampai bisa sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, metode
resitasi, yaitu guru menyajikan bahan pada pelajaran dengan cara memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran. Kelebihan metode ini memupuk rasa percaya diri sendiri. Kedua, membina kebiasaan siswa untuk mencari, mengulang, menginformasikan, dan mengkomunikasikan sendiri. Mendorong belajar sehingga tidak cepat bosan. Membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Mengembangkan kreativitas siswa. Dan terakhir, mengembangkan pola berpikir dan keterampilan siswa. Kekurangan metode ini yaitu: 1. Tugas tersebut sulit dikontrol guru, kemungkinan tugas itu dikerjakan oleh orang lain yang lebih ahli dari siswa. Kedua, pemberian tugas terlalu sering dan banyak akan dapat menimbulkan keluhan bagi siswa. Ketiga, dapat menurunkan minat belajar siswa kalau tugas terlalu sulit. Keempat, pemberian tugas yang monoton dapat menimbulkan kebosanan siswa apabila terlalu sering. Kelima, khusus tugas kelompok juga sulit untuk dinilai siapa yang aktif. Keenam, tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu siswa. Selanjutnya, metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode pengajaran yang memanfaatkan lingkungan lokasi atau tempat-tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa. Metode mengajar ini dilakukan dengan pendampingan oleh guru atau orang tua jika usianya masih terlalu muda. Pendampingan dilakukan untuk menunjukkan sumber pengetahuan yang perlu dipahami oleh siswa. Metode karya wisata ini bisa dilakukan di tempat-tempat sejarah, di alam, atau lainnya. Kelebihan metode ini: 1. Metode ini merupakan metode modern yang memanfaatkan interaksi dengan lingkungan nyata. Kedua, bahan yang dipelajari ketika sekolah bisa langsung dilihat secara nyata, misalnya bangunan bersejarah. Ketiga, pengajaran dengan metode ini bisa merangsang siswa untuk lebih kreatif. Keempat, metode pengajaran ini sangat menyenangkan dan tidak jenuh. Kekurangannya yaitu memerlukan perencanaan yang matang, memerlukan persiapan yang disetujui oleh banyak pihak. Seringkali metode belajar ini lebih mengutamakan tujuan rekreasi daripada tujuan pembelajaran. Membutuhkan biaya yang cukup mahal, memerlukan pengawasan dari pihak guru dan orang tua, dan keselamatan dan perlindungan menjadi faktor penting. Selanjutnya, metode penemuan. Metode penemuan merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, sehingga dapat diingat lebih baik. Strategi ini dinamakan strategi penemuan. Siswa menjadi lebih aktif mencari, memahami, dan menemukan jawaban atau materi terkait. Siswa juga mampu menganalisis pengetahuan yang diperoleh kemudian ditransfer kepada masyarakat. Kelebihan metode ini: pengembangan kognitif siswa dan memperbanyak penguasaan keterampilan. Kedua, pengetahuan diperoleh dengan cara sendiri sehingga menjadi lebih mandiri dan berpikir lebih luas. Dapat menyesuaikan kemampuan siswa itu sendiri, mengarahkan siswa untuk dapat bergerak maju dan meningkatkan motivasi diri dalam belajar. Meningkatkan rasa percaya diri melalui penemuan-penemuannya. Meningkatkan interaksi antara siswa dengan guru. Kekurangannya yaitu diperlukan persiapan mental dalam proses belajar ini. Metode ini baik untuk kelas kecil. Mengajarkan tentang penemuan lebih mementingkan tentang pengertian daripada memperhatikan yang diperoleh dari keterampilan dan sikap. Ide-ide mungkin sulit ditemukan. Tidak semua penemuan menjelaskan pemecahan terhadap masalah. Dan terakhir, metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Dalam metode tanya jawab, terdapat kelemahan dan kelebihan sehingga seorang guru benar-benar harus memperhatikan kesesuaian materi pelajaran dengan metode yang akan digunakan. Kelebihan metode ini: 1.
kelas akan hidup karena anak didik aktif berpikir dan menyampaikan pikiran melalui berbicara. Kedua, baik sekali untuk melatih anak didik agar berani mengemukakan pendapat. Ketiga, akan membawa kelas ke dalam suasana diskusi. Kekurangannya itu, dengan tanya jawab, kadang-kadang pembicara menyimpang dari pokok persoalan bila dalam mengajukan pertanyaan, siswa menyinggung hal-hal lain walaupun masih ada hubungannya dengan pokok yang dibicarakan. Dalam hal ini, sering tidak terkendali sehingga membuat persoalan baru. Kedua, membutuhkan waktu yang banyak dalam proses tanya jawab. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.